sejak awal pemilu ini ya, penyelenggaraan pemilu ini dari perspektif perempuan, ini pemilu yang sesungguhnya tidak menguntungkan perempuan. Jadi ada satu menteri yang datang di suatu kumpulan di mana kebanyakan perempuan, dia bilang, kalau kamu tidak milih calon ini, maka bansos tidak akan lagi ada. Bahwa kekuasaan mengatur hukum. Bukankah pelanggaran etika yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi part of daripada kekuasaan mengatur hukum? Dinasti politik itu adalah sebab awal berjangkitnya korupsi di negara kita. Oleh karena itu, kita harus cermat. Mereka yang setuju mengusung nepotisme dan dinasti politik, pada dasarnya mereka sedang membuka pintu terjadinya praktek korupsi yang merajalela di negeri kita, dan korupsi yang membuat kita menjadi tahun demi tahun orang yang selalu menerima BLT. Dan oleh karena itu kita harus naik kelas melalui pemilu ini, bukan lagi warga yang menerima BLT, tapi memungkinkan kita untuk hidup lebih sejahtera dengan cara menolak korupsi, dan salah satu cara menolak korupsi itu menolak nepotisme dan dinasti. Oke, kembali lagi bersama saya Sebastian Salang dalam acara Kuasa Rakyat. Kali ini kita mengangkat topik yang menarik belakangan ini, yaitu dinamika politik menjelang Pilpres 2024. Hal ini kita bahas karena banyak sekali hal yang terjadi dan menarik untuk diangkat. Begitu. Bersama saya saat ini sudah ada dua narasumber yang kompeten untuk membahas ini. Pertama, Bang Emrus. Baik. Apa kabar, Bang Emrus? Sehat, alhamdulillah. Iya. Bang Emrus ini sudah warawiri di berbagai televisi, seorang komunikolog. Komunikolog, ya, pakar komunikasi politik. Ya. Lalu kemudian ada Mbak Dian. Dian Kartika Sari, seorang aktivis perempuan, pegiat HAM itu yang sejak zaman Orde Baru sudah sangat getol ya bicara soal kepentingan perempuan, bicara soal HAM. Oke, saya ingin ke ini dulu, ke Bang Emrus. Apa yang Abang lihat secara keseluruhan dulu menjelang Pilpres 2024 ini, karena sekarang situasinya suhu politiknya makin panas. Baik, ada keunikan tersendiri saya melihat dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Utamanya kalau kita lihat pemilu 2019 relatif lebih soft gitu ya. Dan tidak begitu ada dinamika yang seolah-olah dikotomi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain pada awalnya. Sekalipun pada kampanye itu terjadi juga. Tetapi di dalam pemilu kita kali ini, mulai dari pemasangan paslon dari 3 paslon kita ini, hingga sampai hari ini saya kira dinamikanya sangat tinggi sekali. Dan boleh jadi ke depan akan semakin menghangat dan bisa saja memanas begitu ya. Suatu hal yang menarik saya perhatikan adalah ketika pemasangan paslon calon presiden. Nah, ketika paslon itu mulai diwacanakan, saya melihat para partai politik kita tidak berbasis kepada ideologi, tetapi berbasis kepada pragmatis. Kenapa saya mengatakan gitu? Kan mereka itu saling tanda kutip belanja kan, dari berbuka komunikasi satu dengan yang lain supaya dipasangkan satu dengan yang lain. Bahkan kita melihat bahwa ada partai politik sudah ada pada koalisi tertentu loncat pagar lagi. Jadi politik loncat pagar juga kita melihat misalnya adalah Muhaimin Iskandar yang sudah tampaknya waktu itu sudah mau tanda kutip menikah dengan Prabowo dan kadang-kadang jadi calon wapres. Betul, ternyata tidak tercapai. Ya kalah sama ini dong, kalah sama generasi milenial ya. Sebelum sampai ke sana, baru yang kedua adalah bahwa Demokrat HY sudah mau mengusung Anies Baswedan dan HY, tetapi bercerai juga. HY pindah lagi kepada Prabowo gitu ya. Itulah dinamikanya kan sangat cair sekali, sehingga saya melihat dalam konteks pencalonan pasangan paslon yang dua ini lebih saya melihat sebagai suatu
lebih pragmatis. Oh, jadi koalisinya dibangun ini koalisi pragmatis. Polisi pragmatis, sehingga saya melihat itu adalah bukan untuk katakanlah kekuatan untuk menusuk suatu ideologi tertentu. Oleh karena itu dua paslon ini pun nanti ketika menang juga bisa cair juga lagi, bisa cair juga. Nah, namun demikian ada suatu paslon tertentu yaitu Ganjar sama berpasangan sekarang dengan Mahfud MD. Saya melihat itu pilihan yang menurut saya atas dasar ideologis. Kenapa saya mengatakan itu? Atau lebih cenderung ideologis? Karena kalau kita lihat Mahfud MD, kan dia tidak orang partai. Tetapi dia pilih sebagai suatu kapasitas atau kapabilitas dan integritas yang dimiliki. Lebih cenderung pada ideologis. Dan PDI Perjuangan sangat komit membawa kadernya. Tidak membawa kader lain. Nah, dinamika yang semacam ini saya pikir kita melihat di ruang publik sangat katakanlah tidak sesuatu yang berbasis kepada perjuangan ideologi terhadap dua pasangan tersebut. Kita lihat misalnya paslon yang sekarang disebut paslon nomor 2. Bagaimana Gibran untuk mencalonkan diri menjadi katakanlah calon wakil presiden. Sebelumnya Gibran sudah mengatakan tegak lurus dengan PDI, mendukung Ganjar Pranowo gitu ya. Tetapi saya kira bisa berubah begitu ya. Dan hal yang menarik lagi bahwa ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan final and binding itu yang sudah mengikat, langsung dia mendaftar. Pemikiran saya gitu waktu itu bahwa kalau memang MK memutuskan tidak melanggar etika, saya kira bagus juga dia lanjut. Tapi bayangan saya ketika MK memutuskan pelanggaran etika berat kepada ketua Mahkamah Konstitusi kita, idealnya kalau politik ideologis, kalau politik etika yang dikedepankan atau moral, harusnya Gibran mengundurkan diri. Kenapa saya mengatakan itu? Bahkan ada sejumlah tokoh ketemu Pak Jokowi dan menyarankan sebaiknya Gibran jangan. Betul, saya kira. Dan konon itu dicatat dengan sangat serius oleh sangat Pak Jokowi waktu itu. Saya kira mantan KPK ya? Ya, mantan komisioner KPK. Komisioner. Saya kira dicatat, tapi ternyata tidak diwujudkan. Artinya apa itu? Artinya bahwa Gibran atau para timnya bertujuan bagaimana supaya menjadi calon saja dulu. Gitu ya. Kalau kita bicara politik ideologis, politik etika, begitu dia didaftarkan menjadi calon karena undang-undang sudah diputuskan final dan mengikat, harusnya ketika diputuskan melanggar etika harusnya dia cabut, mengundurkan diri. Karena politik itu harus mengedepankan etika. Karena bicara apa? Bicara moral. Yang bernafsu di sini Gibrannya atau Pak Jokowinya? Ini menarik pertanyaan. Nah, kalau kita bicara bernafsu sebut itu, saya kira kalau kita bicara sosiologi, itu adalah hubungan saling pengaruh. Karena hanya nafsu yang bisa mengalahkan etika, ya. Betul. Nah, saya dalam konteks ini bisa saja dipahami sedemikian. Tapi kalau saya melihat ini hubungan saling pengaruh. Kenapa? Pasti Gibran ingin dong jadi calon presiden. Kalau enggak dari awal dia mengatakan tidak akan menerima. Kalau dia nggak mau, meskipun ini sama bapaknya, pasti dia bilang, Pak, saya masih kecil. Betul, idealnya begitu. Pak Jokowi ngomong, saya restui. Orang tua itu kan hanya mendoakan dan merestui. Kan begitu. Artinya apa? Ada fungsi orang tua yang belum dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Memang mendoakan dan merestui fungsi orang tua. Tetapi ada fungsi mendidik, ada fungsi menjewer. Jangan dulu kau maju, aku lagi berkuasa ini. Nggak baik dilihat orang. Artinya bahwa orang tua itu harus mengingatkan juga. Kesimpulannya ini dua-duanya nafsu nih. Saya tidak mengatakan nafsu gitu ya, tapi publik bisa saja memaknai demikian. Tetapi ada hubungan saling pengaruh untuk terwujudnya hal tersebut. Saya ke Mbak Dian dulu. Mbak Dian, ini ada yang mengatakan Pilpres 2024 ini satu putaran. Gimana menurut Mbak Dian? Ya, kalau lihat hasil dari ini, polling-polling yang ada, jauh dari mimpi untuk bisa satu putaran, saya kira masih jauh. Oh gitu, jadi nggak benar nih yang... Nggak benar, orang boleh berangan-angan, semua boleh berangan-angan menang satu putaran. Ini sejumlah lembaga survei loh yang dan semua capres, dia berpikir untuk satu putaran. Ya saya kira setiap orang kan begitu, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jadi ini mimpi kali ya gitu. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nah, dapatnya setengah atau 2/3 itu adalah hasilnya. Saya kira semua akan mimpinya di sana, walaupun targetnya seperti itu, walaupun nanti capaiannya pasti akan harus kita lihat. Saya masih melihat dari semua survei yang rata-rata masih di bawah 40, ya kalau tinggal 64 hari kan ini masih akan sangat berat gitu ya untuk sampai dengan secepat itu
sampai tambah 10% saja di hasil pemilu berikutnya itu masih akan berat. Tapi kalau melihat dinamika yang sejak awal pemilu ini ya, penyelenggaraan pemilu ini dari perspektif perempuan, ini pemilu yang sesungguhnya tidak menguntungkan perempuan. Kenapa? Dibanding dengan pemilu 2019 maupun pemilu 2014. Di 2014 dan 2019 KPU-nya sangat gigih berpihak pada keterwakilan perempuan. Artinya kalau tidak sampai 30% daftar calon itu digagalkan gitu, harus diisi. Tapi yang sekarang tidak ada aturan itu tidak ditegakkan. Yang kedua, dulu ada yang namanya relawan demokrasi di KPU yang mendorong pendidikan pemilih bagi semua masyarakat termasuk perempuan, masyarakat adat dan yang lainnya. Tapi kalau melihat sekarang ini hampir menurut saya karena sudah dekat sekali dengan pemilu ya, kayaknya nggak akan ada itu, nggak akan diselenggarakan. Kalau dulu 3 bulan, artinya kesungguhan hati KPU untuk menjangkau pemilih, untuk memberikan pendidikan pemilih itu tidak ada. Ditambah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Emrus. Proses yang sudah terjadi pemilihan presiden ini, kita ngelihat kan memang male dominated, semua laki-laki. Dan dari semua yang laki-laki itu kita melihat ada yang sungguh-sungguh meletakkan perempuan dan kelompok rentan sebagai perhatian untuk perbaikan nasibnya. Tapi ada calon yang hanya menjadikan perempuan itu sebagai target untuk perolehan suara. Bahkan mereka ditakut-takuti. Jadi ada satu menteri yang datang di suatu kumpulan di mana kebanyakan perempuan, dia bilang, kalau kamu tidak milih calon ini, maka bansos tidak akan lagi ada. Kalau kamu tidak memilih ini dan ini beberapa kali. Terus kemudian mereka ada juga yang kemudian menimbulkan rasa resah dan rasa takut bagi perempuan dan kelompok miskin. Misalnya dengan ngomong makan gratis dan susu gratis, duitnya dari mana ditanya? Ya nanti dari bansos, dari kesehatan, anggaran sosial kesehatan, anggaran sosial, itulah yang refocusing. Artinya apa? Akan dikurangi atau bahkan dihapuskan demi untuk proyek ini. Nah, kelompok miskin nggak punya ruang untuk bicara. Karena mereka tahu, mereka lah yang merasakan, mereka lah yang butuh, bahwa hidup ini kan nggak cuma makan. Hidup ini nggak cuma butuh untuk minum susu gratis dan makan gratis. Kalau dia makan gratis, anaknya yang sekolah, yang di rumah, yang nggak sekolah, yang belum sekolah seperti apa gitu. Maksudnya anaknya aja yang makan ya, orang tuanya emaknya nggak makan enggak apa-apa gitu. ya. Dan kalau lihat perlindungan sosial yang sekarang itu kan berupaya memberdayakan. Ini namanya jualan, Mbak. Itu kan jualan saat kampanye, nanti begitu terpilih kan lain lagi. Lah ya itu kan artinya membuat perempuan tuh hanya menjadi target aja kan, dijadikan target aja untuk vote getter. Termasuk intimidasi dan proses kecurangan. Perempuan suruh pakai baju apa dan teriak, kita dari partai ini pindah ke partai ini. Itu banyak loh terjadi. Oh gitu ya? Emang ada intimidasi khusus terhadap perempuan di pemilu 2024 ini? Ya, ada beberapa yang kemudian mereka memberikan ini harus melakukan ini, kalau enggak nanti hilang bantuan sosialnya. Kemudian disituasikan untuk ada di sebuah acara dan dia tiba-tiba udah kamu yang pakai baju ini dan kamu yang ngomong, padahal dia bukan orang dari partai itu. Gitu ya. Jadi sekarang sudah ada intimidasi ya? Iya. Oke, Mbak Dian, kita tahan dulu. Ini ada intimidasi menjelang Pilpres 2024. Ini udah kayak zaman Orde Baru aja, tapi kita bahas ini setelah break yang satu ini. Oke, sahabat forum, kita kembali lagi ke Kuasa Rakyat. Nah, saya di segmen kedua ini, saya pengen membahas secara khusus soal survei. Ya. Ini survei ini membingungkan, ya. Dan mayoritas lembaga survei itu seolah-olah ya sudah mengarah ke
Pilpres ini satu putaran. Ya. Ini menurut Bang Emrus itu betul nggak nih satu putaran? Baik, kalau bicara tentang satu putaran dengan survei yang dilakukan oleh dari Kompas itu ya, bahwa tertinggi itu Prabowo sama Gibran sekitar hampir 40%, sekaligus mengkonfirmasi bahwa tidak satu putaran. Karena satu putaran itu kan 50% plus 1 dan, ada pakai dan, sekian menang di sekian beberapa provinsi. Untuk dua syarat ini tidak terpenuhi. Syarat pertama adalah 50% plus 1. Nah, rentangnya kalau kita lihat 10% masih ada, gitu ya, masih ada. Jadi justru saya melihat hasil survei ini membantah secara langsung bahwa tim sukses tim sukses Prabowo Prabowo Gibran mengatakan satu putaran ditolak secara statistikal, ditolak secara riset, gitu ya. Jadi oleh karena itu saya kira dua putaran sangat-sangat kecil atau bahkan mendekati nol lah kalau satu putaran gitu ya. Baru kedua kalau kita bicara angka ini, sebenarnya kalau kita orang peneliti dalam konteks katakanlah rentang waktu yang sangat singkat, bahwa penurunan elektabilitas Ganjar sangat signifikan dari 35 ya, 34 sampai menjadi 15. Ada sekitar lebih dari atau mendekati 10%. 2 digit mendekati gitu ya. Lebih dari 50%. 15%. Artinya 15%, artinya angka itu kan dari sekarang kan jadi 15 gitu ya. 15, sekian. Hampir hilang 20%, Pak. Ya, hampir hilang 20%. Nah, dengan rentang waktu seperti itu bisa berubah angka itu kecuali ada suatu peristiwa luar biasa. Misalnya, para kandidat calon yang disurvei itu ada melakukan tindakan yang di luar akal sehat. Tapi ini kan tidak ada berjalan. Jadi oleh karena itu saya terus terang saya mencurigai angka ini. Bukan berarti Kompasnya yang saya curigai. Karena Kompas kredibel. Saya harus apresiasi. Tetapi bisa nggak kemungkinan penelitian ini, Kompas melakukan penelitian secara natural, secara ilmiah, secara saintifik. Tetapi sebelum disurvei, ada nggak intervensi pihak-pihak tertentu? Ini oleh karena bansos yang boleh jadi. Intervensi tertentu kepada khusus terutama yang samplingnya kan 1000 sekian samplingnya itu bisa diberikan suatu treatment tertentu. Ini yang perlu pertanyaan kita. Artinya angka-angka statistik ini harus kita bongkar secara kualitatif. Ada apa di balik itu, gitu ya? Bukan berarti kalau Kompas kita apresiasi dan sangat kredibel. Nah, oleh karena itulah maka jangan-jangan ada ini yang perlu kita perdalam, intervensi kepada responden oleh bukan orang Kompas. Tetapi ada kepentingan pihak lain. Karena memang bisa saja, kapan Kompas mereka bisa saja mereka dapat data itu akan dilakukan survei sehingga ada intervensi tertentu. Ini perlu karena angka itu sangat jauh sekali. Kecuali ada peristiwa yang luar biasa. Tidak ada peristiwa yang luar biasa kok bisa. Paling pergeseran itu pengalaman kami melakukan suatu survei semacam itu paling tinggi 5%. Paling tinggi bergeser 5%. Sudah tinggi sekali itu. Maka oleh karena itu angka ini harusnya di rentang 5% berbeda jadi secara konstan gitu ya. Baru kemudian adalah katakanlah perbandingan ini. Begitu angka tersebut yang perlu kita bahas secara kualitatif. Tidak ada jaminan bahwa yang disurvei lebih tinggi akan menjadi pemenangnya. Contoh, pada putaran pertama di Jawa Tengah, bukan putaran pertama, ketika Ganjar Pranowo calon gubernur pada periode pertama, dia tidak termasuk elektabilitas yang tinggi. Tetapi karena mesin politik PDI Perjuangan bergerak dengan baik, maka Ganjar Pranowo menjadi pemenang. Kalau periode kedua saya kira udah hampir pasti menang karena panggung politik sudah dipegang gitu ya. Jadi oleh karena itu tidak ada jaminan. Kita lihat saja, apalagi di DKI juga pernah dialami Ahok. Betul. Artinya tidak jaminan juga. Nah, oleh karena itulah maka kita melihat bahwa survei ini ada sebagai potret sesaat dengan adakah intervensi kepada responden yang kita tidak tahu. Dan Kompas boleh jadi belum mendalami itu. Sehingga boleh saja ada pergerakan-pergerakan siluman kan. Bisa saja terjadi. Artinya dari survei yang ada ini, Abang dengan yakin bahwa ini nggak mungkin satu putaran? Secara statistik, akal sehat, dan kemudian analisis saintifik, kalau masuk satu putaran, minimal dia harus mencapai di angka 49%. Oke, walaupun tetap tidak jaminan. Iya, saya ke Mbak Dian. Mbak Dian, ini ada dua hal yang menarik yang perlu kita soroti dari hasil survei Kompas. Yang pertama, ini ada peningkatan
lonjakan. Lonjakan ya. Ada lonjakan suara paslon nomor 2 yang luar biasa. Iya. Ya. Sementara nggak ada sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan. Sementara pada saat yang sama ada penurunan suara paslon nomor 3 yang luar biasa, yang agak tidak masuk akal ini. Iya. Penurunannya 20-an%. Hampir 20%. Ya kan? Hampir 20%. Kalau 34 kan selisih 1%, 19%. Iya. Ini kan tadi betul Bang Emrus bilang, kecuali ada tsunami politik. Iya. Ini kan semuanya normal. Begitu juga yang kalau Anies antara 15 dengan 20%, ini 16. Iya. Itu relatif nggak terlalu ini ya, pasangan nomor relatif 1. konstan lah ya perubahannya. Artinya dari sisi elektabilitas. Lalu kemudian yang kedua, ini undecided votersnya itu hampir 29%. Iya. Bagaimana Mbak Dian melihat hasil survei yang seperti itu ini? Yang menarik waktu saya membaca itu, siapa yang tidak menentukan itu? 28% itu rata-rata perempuan dan usia 40 sampai 60. Artinya sebenarnya kelompok perempuan ini masih ingin mengamati mana sih calon yang punya keberpihakan terhadap perempuan. Karena dia sudah tahu semua calonnya laki-laki. Artinya ini perempuan jauh lebih rasional. Perempuan jauh lebih rasional, satu itu. Kedua, dia ingin melihat pergerakan, masih ingin melihat pergerakan. Dan yang ketiga, dari pemilu ke pemilu, perempuanlah menjadi pemilih tertinggi. Betul. Artinya pengaruh perempuan itu akan sangat besar. Tetapi kita lihat calon-calon ini tidak semuanya jeli melihat kekuatan perempuan. Semua suaranya mengarah ke orang muda kan, milenial itu sebabnya kelompok tua hanya karena memilih 52% itu. 52%. Jangan lupa di antara 52% itu setengahnya perempuan. Setengahnya perempuan dan di usia pemilih-pemilih yang lain juga setengahnya perempuan. Maka perempuan sekitar 50, ada 50% atau sekitar 49, sekian persen dia adalah pemilih. Dan rata-rata pemilih yang teguh yang memang dia datang ke TPS dan memilih itu perempuan. Yang lainnya dia ikut teriak, ikut kampanye pada masanya pemilu, dia nggak pas pencoblosannya belum tentu dia datang. Itu yang masih harus dikerjakan oleh calon-calon ini dengan baik. Pertama, bagaimana program para calon. Kalau saya melihat punyanya Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud dari diskusi kemarin, debat kemarin, berkali-kali ya dia menyebut perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia yang perlu mendapatkan pemberdayaan dan afirmasi gitu. Tapi yang kelompok lain kan nggak menyuarakan itu. Jadi kalau orang kan harus mikir, benar saya milih ini, yang lainnya kok enggak gitu, kok enggak bicara. Tidak satu pun dia menyebut kata perempuan. Oke, kita kembali ke survei tadi. Artinya kalau melihat angka ini kan hampir pasti satu putaran itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Satu putaran memang tidak mungkin. Kalau karena masih terlalu jauh ya berubahnya dari angka 39 ke 50 plus 1 pasti akan sangat sulit untuk 63 hari ini. Iya kan benar ya? Iya. Ini ada survei yang juga dilakukan oleh Ep Saifullah Fattah. Dia sudah ngomong di Bandung, meskipun dia belum mengumumkan secara rinci hasil surveinya. Yang menarik itu jumlah responden dari survei yang dilakukan oleh Ep ini besar sekali. Ya, sementara responden dari survei-survei yang sudah diumumkan ini kan sekitar 1.200-an. Responden seluruh Indonesia. Iya. Nah, yang dilakukan oleh Ep ini besar sekali. Gitu. Berapa? Yang dia sampaikan itu satu provinsi kalau nggak salah 1.200 per provinsi. Itu artinya besar sekali. Nah, yang menarik itu menurut EF itu perolehan suara paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 sudah di atas 20%. Paslon nomor 1 dan nomor 3 itu sudah di atas 20%. Gitu. Lalu kemudian paslon nomor 3 itu masih jauh dari 40%. Nah, dengan begitu dia mengkonfirmasi tadi bahwa ini omong kosong yang dibilang satu putaran. Iya, tidak mungkin satu putaran. Kalau begitu hasil surveinya, lalu apa yang dimaksud dengan framing satu putaran ini? Adakah agenda di balik itu? Oh iya. Apa itu? Pasti calon-calon itu akan memikirkan
2 putaran itu kemungkinan menangnya akan lebih kecil. Karena kalau dia misalnya di satu putaran dia menang, dia tidak akan bertarung lagi. Tapi kalau ketika 2 putaran, salah satu yang tidak masuk di putaran kedua ini, suaranya akan kemana? Bisa jadi kalau misalnya yang masuk Prabowo dan Ganjar, suara Anies mau kemana? Gitu kan? Itu bisa jadi ke Prabowo, bisa jadi ke Ganjar. Dan itu pasti akan pertarungan yang lumayan berat. Demikian juga kalau Anies dan Ganjar yang masuk, atau Ganjar atau Prabowo dan Anies yang masuk, suaranya ini akan kemana gitu. Jadi itu akan lebih berat, dan peluang untuk menangnya itu kayak 50-50 gitu, karena orang yang suaranya nggak terbawa ini pasti akan diserahkan pada salah satu dari dua orang itu. Iya. Oke, saya ke ini Bang Emrus. Bang Emrus, ini berkaitan dengan komunikasi. Apa kira-kira efek dari narasi yang ramai didengung-dengungkan soal ini Pilpres ini bakal 1 putaran. Pemilu bakal 1 putaran. Itu kan narasi yang dibangun oleh berbagai lembaga survei. Secara komunikasi, apa efek yang akan ditimbulkan? Bang Sebastian tadi dulu mengatakan framing, gitu ya. Jadi saya tidak menyebut dalam pemilu kita. Kalau nanti saya sebut di pemilu kita, calon nomor 1, nomor 3, saya bisa dibawa ke pengadilan, gitu kan. Tetapi anggap saja di suatu negara, mimpilah. Di Konoha. Di Konoha atau di mana. Dengan 3 kandidat. Gitu ya. Artinya apa? Salah satu paslon mengatakan 1 putaran. Begitu ya. Jadi kalau nanti mereka kalah di pemilu sesungguhnya, mereka akan mengatakan, wah kami tidak terima. Maka majukanlah ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kan ada si paman, paling tidak temannya si paman di sana kan. Nah, jadi menjustifikasi. Yang kedua adalah bahwa kalaupun misalnya, ini bukan di Indonesia loh ya, supaya saya tidak dituntut Konoha atau di mana. Nah, kalaupun mereka melakukan kecurangan, justifikasi bahwa kami sudah katakan 1 putaran, jadi bukan karena kecurangan, jadi kami logik. Sangat bisa diterima. Sudah ada hasil surveinya gitu. Wah, karena apa? Sudah suatu rancangan. Jadi saya terus terang mengatakan, ketika orang mengatakan 1 putaran di mana elektabilitasnya masih jauh, masih belum mencapai katakanlah 49% atau biar aman di 50%, tidak ada, itu bisa ada agenda framing di situ. Hati-hati. Karena ini para politician, tapi saya tidak katakan di Indonesia, itu punya agenda-agenda tertentu. Sehingga kalaupun ada kecurangan, dilakukan atau boleh jadi terstruktur dilakukannya sistematis. Ya. Jadi mereka kalau kalah, wah nggak benar itu pemilu, atau kalau menang ya wajar, kami sudah prediksi sebelumnya. Untuk itu kalau memang para kandidat dimanapun terjadi itu, janganlah mendahului kehendak yang kuasa. Sebaiknya mereka berjuang untuk menjadi pemenang. Jangan mendahului kehendak yang kuasa. Kita break dulu, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Yang kuasa rakyat padahal. Sahabat forum, kita kembali lagi dalam diskusi kuasa rakyat. Nah, segmen ini saya ingin kita masuk kita mengomentari soal debat tadi malam. Ya, menarik. Jadi ini ada dari program KPU itu ada 5 kali debat. Ya, 3 kali debat calon presiden. Yang kedua, 2 kali debat calon wakil presiden. Nah, bagaimana ini Mbak Dian melihat secara keseluruhan debat tadi malam? Jangan tadi malam dulu debat ya, pertama, kita ngomong sebelumnya dulu. Ini debat ini tidak seperti yang dulu-dulu juga. Gitu? Ada proses debat sebelum debat. Ada proses debat mendebatkan format debat. Itu menarik buat saya. Itu menarik karena itu berhari-hari. Yang biasanya kita debat biasa aja ya, kalau proses debat ya seperti biasa. Tapi tiba-tiba kemudian ada gagasan mengubah format debat. Ya, yang pertama itu ada gagasan supaya tidak ada proses sanggah menyanggah. Jadi masing-masing hanya menyampaikan visi misi saja. Nah buat saya kalau kayak gitu bukan kan debat namanya. Ngobrol aja gitu kan, ngomong aja itu satu itu. Kedua, berubah dari yang dulunya kan memang semua tampil sendiri-sendiri kalau zaman dulu kan.
ada rencana setiap tampil itu didampingi oleh pasangannya. Lah kenapa harus didampingi? Apa ada yang takut gitu kan? Jadi ada format-format yang sempat membuat orang gonjang-ganjing. Bahkan ada yang entah isunya benar entah enggak, tapi sempat mengemuka sekali debat cawapres mau dihilangkan gitu kan. Jadi dan itu padahal kita nunggu-nunggu debat, terutama ini kita sangat nunggu itu Prof Mahfud, karena ininya kan tajam dia, apalagi kalau ngomong soal korupsi, soal hak asasi manusia cukup tajam Prof Mahfud. Ternyata mau dihilangkan gitu, orang semua geger. Tapi akhirnya KPU mungkin menangkap ya kemarahan, kekecewaan orang, akhirnya debat itu pun kembali seperti. Tapi apa di balik debat, soal konsep debat itu sebetulnya apa? Nah itu Prof, nanti itu Pak Bang, itu yang kita juga bingung, kenapa harus ada isu yang mencuat bahwa debat cawapres akan dihilangkan? Apakah memang ada keinginan untuk melindungi salah satu calon atau beberapa calon yang tidak cukup confident gitu? Atau ini bagian dari otak-atik gotak-gatuk gitu? Otak-atik gatuk atau apa gitu. Dan sampai tadi malam itu masih ada, sebelum debat diselenggarakan itu ada yang mengembuskan nobar dihilangkan, kemudian hanya TV tertentu yang boleh merilis gitu-gitu. Dan itu sempat sampai rame. 3 jam sebelumnya itu sampai orang marah-marah. Oh tapi, gitu? Iya, tapi ternyata debatnya sama TV, banyak TV bisa kita akses, kemudian nobar di depan KPU ada, dan ternyata berjalan seperti tahun 2019. Kalau lihat yang tadi malam, formatnya calon presiden berdiri sendiri-sendiri, ya itu hampir sama dengan yang tahun kemarin lah. Kita cukup, berarti mungkin Capres nanti juga akan seperti itu. Oh gitu ya. Nah, saya Nah ini bisa ditanyakan mengapa isu itu hampir terjadi. Bang gitu. Emrus ya itu tadi. Kenapa soal konsep debat aja didebatkan dulu? Itulah anehnya Indonesia gitu ya. Sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Tapi baru kali ini aja yang betul. Kayak begini. Sebelumnya nggak ada. Khusus untuk pemilu sekarang. Sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Jadi kita jadi wasting time kan di situ. Nah, kemudian pernyataan itu sangat bagus sekali. Ada yang dilindungi sebagai suatu hipotesis. Saya kira sederhana untuk mendekati, menjawab hipotesis itu. Sekalipun jawaban itu ini juga tidak suatu definitif sekali. Bukankah ada salah satu kandidat, salah satu anggota pasangan ketika debat di suatu TV tidak hadir? Itu kan lambang nonverbal, kan gitu kan? Hanya yang hadir itu adalah Mahfud MD sama Caimin. Itu indikasi. Baru kemudian, kalau kita mau lihat, saya tidak mau katakan bahwa dia yang dilindungi, tapi adalah fakta. Saya bicara fakta. Bahwa tidak hadir. Iya. Yang kedua faktanya kan asam sulfat ada. Gitu kan? Artinya penggunaan istilah yang tidak tepat. Gitu ya. Kalau itu dikonsumsi ibu-ibu kan berbahaya gitu. Asam sulfat itu berbahaya. Tapi kan itu kan slip of the tongue. Coba dicek. Gitu apakah hanya sekali? Enggak, bukan 2 kali. Jadi terkonfirmasi. Jadi ini fatal ini. Saya kira menurut saya kalau anak muda kan bolehlah salah-salah dikit. Enggak, ini soal pemimpin bangsa, Abang. Pemimpin bangsa. Jadi artinya gini ya, Bangku. Kalau presiden nanti mangkat berhalangan tetap, otomatis wakil presiden jadi presiden kita kan. Jadi artinya bahwa posisi presiden dan wakil presiden sama secara integriti. Ini kalau wakil presiden menjadi presiden. Iya. Ini fatal soal asam sulfat ini. Artinya bahwa tidak dewasaan di dalam memilih diksi. Karena kita di dalam komunikasi. Ini soal diksi aja atau memang tidak paham? Kalau menurut saya itu tidak menguasai isu, tidak menguasai permasalahan. Yang dia bicarakan soal ibu hamil ya. Ibu hamil mengalami kekurangan zat anemia dan stunting. Dan sebenarnya kalau mau mengatasi stunting itu ya bukan pada saat ibu hamil itu terus diberi asam sulfat. Asam folat harusnya ya, dia tapi salah menyebut. Bukan hanya itu, mengurus mengatasi perempuan itu supaya tidak menjadi tidak mengalami mal gizi kan,
sejak dari remaja harusnya gitu. Berarti kan sebenarnya ini dia hanya mengambil isu perempuan. Ini isu perempuan yang diambil. Hanya mengambil isu perempuan untuk mendapatkan atau menangguk ceruk suara dari kelompok perempuan tanpa memahami dengan baik persoalan-persoalan perempuan itu tadi apa. Kalau dia paham betul, pasti tidak akan keliru. Nah, ini asam sulfat ini soal salah kata atau Bukan tidak salah paham? kata. Boleh saya Tidak jawab paham. itu? Boleh saya jawab? Iya, iya. Nah, jadi penempatan istilah harus tepat. Karena acap kali ini quote and quote ya, bahwa seorang itu sok-sok ilmiah, dipakai istilah-istilah, padahal tidak pas. Satu contoh lagi, dibuat analisis statistik rumus tertentu, padahal tidak pas untuk skala pengukuran variabel misalnya. Oh banyak itu terjadi, biar keren gitu kan. Nah, kan bisa dipersepsi orang yang tidak paham bahwa asam sulfat, istilah apa ini gitu kan. Baru kemudian adalah bahwa diksi tidak sesuatu yang remeh-temeh abangku. Diksi mengandung makna. Makna ada power. Kata itu ada makna. Misalnya contoh. Saya contoh. Saya tidak power of kata. Jangan terjadi, gitu ya. The power of kata. The power of kata, the power of word, gitu ya, atau diksi. Misalnya, suatu contoh sederhana. Begitu lahir anak kita, sejak kecil sampai dia dewasa, katakan saja, kau bodoh, kau bodoh, kau bodoh, kau bodoh. Dia pasti hilang bodoh. dia kepercayaannya. Artinya bahwa pesan komunikasi itu mengkonstruksi perilaku seseorang. Tapi coba kita katakan kamu hebat, kamu luar biasa, kamu pintar, kamu bukan gagal, tetapi keberhasilan yang tertunda. Ayo, beda lagi. Nah, jadi seringkali orang mempersepsi ini soal diksi. Tidak. Karena di balik diksi itu ada makna, makna mendorong perilaku, perilaku mendorong budaya. Oke, kita kembali ke laptop. Baik. Bagaimana melihat debat tadi malam secara substansi bagaimana? Abang melihat dari ketiga ini. Baik, saya pikir di openingnya, saya kira ketika menjelaskan visi misi, saya pikir Anies Baswedan, saya kira sangat luar biasa. Bagaimana dia menjelaskan tentang hukum, gitu ya, dan kemudian tidak seperti yang sekarang yang terjadi, gitu ya. Saya kira dia katakan bahwa hukumlah menjadi pijakan kita. Jadi hukum yang mengatur kekuasaan, bukan kekuasaan yang mengatur hukum. Kira-kira begitulah. Nah, saya kira sangat dalam maknanya. Bisa saja saya menafsirkan, bukan Bung Anies. Bung Anies bisa saja ingin menyampaikan pesan bahwa kekuasaan mengatur hukum. Bukankah pelanggaran etika yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi part of daripada kekuasaan mengatur hukum? Misalnya ini perlu kita perdebatkan. Di closing statement-nya Anies juga kan mengatakan kita sekarang ini kekuasaan yang mengatur hukum. Iya, betul. Kan begitu. Itu kan kritikal sekali. Iya. Maka saya kira sangat setuju karena coba kita lihat apakah memang katakanlah hukum, apakah tegak hukum kita di Indonesia? Bung Anies mengatakan seperti gini, hukum kita tajam ke bawah, ini tajam, dikasih simbolisasi dan tumpul ke atas. Saya kira coba kita lihat dulu deh, beberapa kasus-kasus yang terjadi di Indonesia belum tegak hukum kepada semua golongan dari status sosial tertentu. Baru sedikit Bang, baru misalnya katakanlah Ganjar Pranowo gitu ya, saya kira dia menjelaskan sangat berdasarkan empirikal. Yaitu dia berkunjung ke Papua dan Mahfud berkunjung ke Aceh. Secara simbolisasi itu maknanya mendalam. Artinya apa? Ganjar memulai dari ujungnya timur, di mana timur sinar matahari untuk menyinari Indonesia. Kan begitu. Jadi abang bersyukur jadi dari Indonesia bagian timur. Karena dari timurlah menyinari Indonesia. Iya. Kalau nggak ada timur kita nggak dapat cahaya. Betul. Dan kemudian dia temukan persoalan-persoalan sosial di sana dan dikemukakan. Baru kemudian Mahfud MD dari ujung barat. Bukankah Aceh simbol daripada persatuan kita? Karena Aceh dengan menjual rempah-rempah, mereka menyumbangkan pesawat terbang untuk perjuangan negara Republik Indonesia. Pada saat itu pesawat sangat luar biasa dan dibeli dari hasil rempah-rempah yang ada sekarang di Taman Mini. Artinya apa? Ingin menunjukkan historikal bangsa Indonesia, persatuan yang lebih baik dan heterogenitas. Saya melihat bahwa Ganjar dan Mahfud MD adalah tokoh yang pluralis. Oke, ini abang baru bahas yang dua. Yang pasangan nomor 2 bagaimana? Nah ini menarik. Persoalan nomor 2 saya ambil satu contoh. 2 contoh saja. Ya. Ini ke perdebatan formal. Juga pasti tak terbantahkan. Nggak, di openingnya dulu. Gimana soal visi misi itu? Kalau di openingnya menurut saya lebih operasional 2 kandidat yang saya sebut tadi dibanding kandidat nomor
dua gitu ya. Nomor 1 dan nomor 3 lebih operasional. Tetapi yang menarik adalah ketika proses perdebatan. Ini perdebatan formal. Masa semacam gerakan seperti tanda kutip loh, joget-joget? Nggak boleh. Karena ini perdebatan formal. Baru yang kedua, bahwa Prabowo menunjukkan dia superior dibanding yang lain. Tidak boleh, dalam perdebatan harus egaliter. Superiornya gimana? Nah, Mas Anies, tidak boleh itu merendahkan. Seolah dia superior, Anies lebih inferior. Padahal kalau kita lihat intelektualnya bagus Anies, logikanya, nalarnya dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu acap kali memang memposisikan dirinya seseorang itu bahwa dia lebih superior dari orang lain. Itu indikasi. Karena calon nomor 2 kan sudah sangat senior, Bang. Tapi kalau dalam ini pada perdebatan dulu ya, kecuali pertemuan informal. Kalau pertemuan informal nggak apa-apa. Sama dengan ketika saya berdebat dengan mahasiswa saya dalam suatu perdebatan forum terbuka, misalnya formal, saya harus hargai dia sebagai kawan berdebat saya. Maka dalam etika perdebatan, tidak boleh merendahkan debater lain atau kawan berdebat kita. Saya pengajar argumentasi dan debat. Jadi etika menjadi sesuatu yang penting di dalam suatu perdebatan. Jadi oleh karena itu menjadi mengkonfirmasi kita, MK melanggar etika, dan ini juga tidak etis, membuat posisi orang lain lebih rendah. Nggak boleh. Ya? Ini saya kira kita harus kritik. Mudah-mudahan Pak Prabowo nanti dalam debat berikutnya, saya kira hargailah orang, equal lah, egaliter lah. Saya ke Mbak Dian. Mbak Dian, kalau Mbak Dian memberi skor dari 3 pasang calon ini dalam debat tadi malam, itu bagaimana Mbak Dian memberi? Di opening? Semuanya. Di debat pertama? Semuanya. Kalau karena saya melihat dari kacamata perempuan ya. Sekali lagi saya melihat dari kacamata perempuan, dan selama ini perempuan yang grassroots gitu ya. Kalau dari skala 1 sampai 10, saya menempatkan Ganjar itu di 8,5. Karena dia banyak menyebut Ganjar. Nomor 3 itu itu nomor 3 8,5. Nomor 2? Nomor 2 itu 7 dan nomor 1 itu 6. Kenapa 6? Nomor 1 itu karena sebenarnya pada saat debat Pak Prabowo itu tidak menjawab persis seperti Pak Prabowo ini nomor 2 loh. Nomor 2. Ya. Nomor 2 yang 6 itu nomor 2. Yang 6 nomor 2. Bukan. Yang 7 nomor Anies. Oh ya, jadi kalau gitu gini. Nomor 1 itu 7. Ganjar 7,5. Nomor 1 nilai, paslon nomor 1 nilainya 7. Paslon nomor 2 nilainya 6. Paslon nomor 3 nilainya 8,5. Oh ya. Gitu. Ya, kenapa begitu misalnya? Kenapa 7? Pertama, nomor 1 itu memang dia kemampuan menata katanya sangat baik. Retorikanya sangat baik, runut. Ya tidak heran ya, karena beliau ini dosen. Ya, seorang dosen, runut, dan kalau didengarkan orang logik dan menarik. Orang tidak bosan mendengarkannya. Walaupun seringkali ada istilah yang sulit dipahami oleh orang. Karena istilah-istilahnya atau kiasan-kiasannya itu bikin orang nggak mudeng. Hukum tajam karena itu apa maksudnya gitu. Jadi kalau orang akar rumput tentu akan memandang itu sangat sulit gitu, istilah-istilah penggunaan istilahnya. Nah, Ganjar nomor 2 dulu dong. Jangan lompat ke Pak Prabowo. Kenapa nilai 6? Dia nilainya 6 kenapa? Dia di opening misalnya dia mengatakan ya pelayanan publik akan selalu meningkat, sampai sekarang kan baik, tapi di 280 juta masa nggak ada yang salah, masa nggak ada yang sempurna gitu. Makanya dan halnya bersandar pada apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dia tidak mengelaborasi lebih lanjut visi kedepannya apa. Layanan publik itu akan dibuat seperti apa, akan diperbaiki seperti apa. Hak asasi manusia itu akan dicapai seperti apa, tidak terlalu terelaborasi dengan baik. Tapi beliau lebih menceritakan apa yang sekarang sudah ada dan memaklumi bahwa ya memang ada kekurangannya, karena 280 juta orang pasti ngurus 280 juta orang
pasti ada kekurangannya. Tapi yang saya pengen dengar sebenarnya orang lain pengen dengar, lah menutup kekurangannya itu bagaimana? Itu tidak dielaborasi dengan baik oleh beliau. Nah, nomor tiga, yang sangat menarik, dia menggunakan sistem yang namanya storytelling. Bercerita tentang sejarah atau proses yang dia lalui dari dengan mendengarkan dari masyarakat, ya, dari rakyat ya. Dari perjalanannya dia dari Papua dan Pak Mahfud dari Aceh, apa yang dia temukan dan apa yang akan dia perbaiki dari temuan-temuan itu. Jadi kelihatan nyata banget gitu. Oh, ada orang tidak bisa melahirkan, terpaksa ada lagi sampai Romo terpaksa menolong orang melahirkan walaupun dia tanpa pengetahuan dan menggunakan YouTube, itu gara-gara tidak ada rumah sakit. Lalu dia bilang ada solusinya. Solusinya adalah satu desa, satu puskesmas atau puskesmas pembantu. Lalu dia ngomong lagi, ya, solusinya adalah internet gratis untuk orang muda. Jadi visi kedepannya itu terlihat. Dan bisa dieksekusi. Bisa dieksekusi. Oke. Boleh sedikit tambah tentang nilai? Nanti kita kan ini menarik. Karena sama-sama tapi kita tahan dulu. Bukan dikasih nilai, minta nilai. Oh, nilai. Oh, saya nilai dulu. Sedikit aja. Ya, kalau nilai. Karena saya kan guru. Betul, suka memberi nilai. Oke, betul. Paslon nomor 1. Paslon tidak usah diurut. Oke. Nomor 1 dan nomor 3, kalau boleh saya memberikan nilai sama, tertinggi dan di bawah gitu ya. Bahwa kalau skalanya 0 sampai 100, Ganjar saya berikan sampai nilai 10 dong, Pak. Saya bikin 100 saja, Bu. Jadi skalanya adalah dari 0 sampai 100, maka nilainya Ganjar itu ada pada posisi 90 sampai 96. Baru yang kedua adalah Anies Baswedan, saya memberikan nilai kepada Anies Baswedan antara 85 sampai 95. Jadi tidak begitu jauh berbeda gitu ya, antara rentang. Nah, bagaimana dengan Prabowo? Mohon izin Pak Sebastian, saya tidak memberikan nilai. Kenapa? Jangan begitu dong, dosen harus nilai fair dong. Ya, karena saya melihat kenapa saya tidak memberikan nilai gitu ya. Tapi saya tidak mengatakan harus remedial gitu ya. Tapi saya tidak memberikan nilai, kenapa? Ada sangat yang substansi yang menurut saya tidak memberikan nilai. Ketika mengatakan, karena ini tidak sesuai etika debat, yaitu Mas Anies, itu tidak boleh. Sehingga izinkan saya tidak memberikan nilai itu. Oh begitu ya? Iya, itu ya, sangat kalau penting. Kalau nggak ada nilai nggak bisa naik kelas dong. Silahkan mereka menilai dirinya sendiri. Oke. Kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, kita kembali lagi dalam diskusi kuasa rakyat. Nah, kita ini sudah ada di segmen yang kesekian dan saya perlu informasikan bahwa sudah bergabung bersama kita Bung Ray Rangkuti. Nah, Bung Ray ini pengamat politik dan aktivis yang tidak pernah berhenti bersuara tentang demokrasi. Nah, kali ini atau di segmen ini kita ingin diskusi soal beberapa hal yang menurut saya itu ditekankan dalam debat calon presiden tadi malam. Yang pertama itu soal demokrasi kita. Jangan dibajak demokrasi ini untuk kepentingan orang tertentu, kelompok tertentu. Lalu kemudian yang kedua, kita ini adalah negara hukum. Jadi kekuasaan jangan mengendalikan hukum, tapi kekuasaan harus dikendalikan oleh hukum. Jadi jangan dibalik gitu. Nah, lalu kemudian begitu juga soal HAM. Ya, soal HAM itu di garis bawahi. Nah, saya ke Bung Ray. Kenapa kira-kira dua pasangan calon presiden itu yang saya catat ya, itu ditekankan oleh beberapa kali oleh Bung Anies, lalu kemudian ditekankan juga oleh Bung Ganjar. Apa kira-kira makna di balik itu? Tidak biasanya dalam debat presiden itu seperti itu. Ya, ini memang debat yang menurut sejauh yang saya pernah alami gitu ya. Ini debat yang terbaik menurutku. Ya, tadi malam itu. Dari Kenapa dibilang saya kira terbaik? sejak 2009 kita udah mengenal debat ya. 2009, 2014, 2019 dan 2024 ini
menurut saya sepanjang serial debat itu, ini yang menurut saya terbaik. Paling seru. Paling seru, paling membuat kita nggak nunggu apa nih gitu loh. Oh gitu. Kalau biasanya kan kita ada setengah lagi, udah gitu-gitu aja, pulang gitu ya. Itu terjadi karena menurut saya dua faktor. Tentu substansinya yang menarik bagi kita semua. Yang kedua, cara mereka juga mengkomunikasikannya. Dan cara mereka, khususnya 01 maupun 03, memang membuat kita nggak bosan karena nggak monoton. Mereka bisa menaikkan, bisa menurunkan, menggunakan diksi tertentu. Gitu. Nomor 2 memang membosankan. Saya Bung kira Rey menyebut nomor 1 dan nomor 3. Saya kira sejak 2009, beliau kan 2014. 2009 lah khususnya. Wakil Cawapres 2014 Capres itu hampir bisa dipastikan gayanya nggak berubah. Oh gitu ya? Iya. Oh, Pak Prabowo ini gayanya itu saja. Gitu. Substansinya disampaikan? Sama. Itu juga? Sama. Justru lebih tidak berkembang. Oh gitu ya? Dibandingkan 2019 kan. 2019 itu beliau sangat kritis. Bisa mengatakan saya nggak setuju loh dengan Pak Jokowi misalnya ya. Nggak setuju dengan bagi-bagi sertifikat ya. Macam-macam yang kemudian Pak Jokowi kita ingat lalu memberi pertanyaan kepada Pak Prabowo yang mengatakan saya tahu sepanjang informasi yang saya terima Pak Prabowo ini punya lahan loh hampir 200.000 sekian hektar gitu ya, 150.000 sekian hektar di Aceh apa gitu. Jadi itu pernah dilakukan. Jadi mungkin karena posisi Pak Prabowo yang lebih defensif itu ya, gitu sehingga membuat posisi ini kan kali pertama beliau menjadi orang yang dicecar gitu. Dua sebelumnya kan beliau yang mencecar terus itu. Nah ini kali pertama beliau itu dicecar dan memang peralihan situasi itu tidak mudah dialami, dikelola ya, dilakoni oleh beliau gitu. Tapi saat yang bersamaan memang tidak ada materi yang juga membantu beliau gitu. Yang membantu dalam pengertian misalnya kan tema ini jelas tema yang secara umum agak merepotkan bukan hanya Pak Prabowo tapi juga Pak Jokowi. Itu lebih karena tidak ada hal baru yang mau disampaikan Pak Prabowo atau? Itu satu hal karena sifatnya juga beliau yang defensif ya. Tapi saat yang bersamaan indikator untuk tema ini semua agak menurun. Gitu loh kira-kira tuh. Jadi perlindungan hak asasi manusia menurun kan. Pemberantasan korupsi menurun kan. Kebebasan berpendapat menurun gitu. Jadi memang agak sulit beliau untuk menaikkan pamor di tengah hampir semua indikator ini menurun gitu. Mau cerita apa di tengah yang kayak begitu? Ya, tapi kan kalau dia punya konsep kan dia bisa menjelaskan. Beliau nggak punya konsep karena memang sejak dari awal beliau mengatakan. Karena posisinya juga sulit. Iya, beliau itu posisinya seperti mewakili pemerintah yang sekarang berjalan. Itu persoalannya. Seolah-olah beliau itu menyuarakan apa yang sedang dilakukan oleh penguasa sekarang gitu. Jadi akan sulit kalau konsepnya seperti yang Anies kan jelas dia melawan penguasa yang sekarang. Ada perubahan. Yang ini yang baik diteruskan, yang tidak baik diperbaiki. Yang ketiga kan begitu. Di posisinya ini beliau ini kan akan meneruskan seluruh apa yang sekarang terjadi. Kan jadi sulit mungkin. Jadi Mbak Dian mau mengatakan bahwa ini Pak Prabowo ini memikul beban yang cukup berat dengan sendirinya. Karena Pak Prabowo seperti membela dalam penglihatan saya, Pak Prabowo itu seperti raganya Pak Prabowo, tapi dia seperti Pak Jokowi yang ada di situ, gitu. Seperti penguasanya yang ingin mempertahankan atau setidak-tidaknya defense terhadap apa yang sekarang terjadi gitu. Jadi agak repot. Menurut saya tambahannya bukan karena itu, karena boleh jadi untuk urusan yang kayak begini Pak Prabowo secara pribadi juga mungkin tidak dalam konteks ikut. Dan dia memang merasa terserah. Tapi terpaksa harus mengatakan iya karena beliau sudah menyatakan saya 11-12 dengan Pak Jokowi loh. Tapi ada satu hal yang tadi malam dia mengatakan itu tendensius. Dengan pertanyaan Pak Ganjar. Dia bilang itu tendensius seperti menyerang saya pribadi. Itu kalau isu ini kan memang khusus beliau itu, nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Yang HAM ya? Yang HAM itu soal peradilan HAM dan seterusnya gitu ya. Tapi begini, mungkin perlu kita sampaikan. Tapi kan menarik kalau dia mengatakan, oke, kalau saya presiden, saya akan bentuk peradilan HAM untuk menyelesaikan masalah kan? Ya, itu yang nggak dilakukan oleh beliau. Jadi kita jangan lagi memberi masukan. Tidak dilakukan oleh beliau. Dalam hal ini kita sudah bisa membaca bahwa beliau tidak memiliki komitmen untuk membentuk peradilan
HAM ad hoc itu. Iya. Kalau dia terpilih sebagai calon presiden gitu. Ya selesai, Anda nggak bisa ulang lagi ya, karena debatnya udah selesai kan. Posisinya di situ. Udah ya. itu. Nah, kalau di Ganjar clear, saya akan bentuk peradilan HAM. Iya, itu kan jelas. Kenapa peradilan HAM itu kita bentuk? Supaya Untuk menyelesaikan ini. untuk menjawab keresahan Pak Prabowo, kira-kira gitu. Iya, Keresahan Pak Prabowo ini kan menganggap bahwa isu HAM ini politik aja, 5 tahunan gitu. Kenapa itu muncul 5 tahunan? Karena kita nggak pernah menyelesaikannya, kata Ganjar. Oleh karena itu saya kalau terpilih jadi presiden, saya akan bentuk peradilan HAM itu selesai. Nggak perlu dia hadir muncul 5 tahunan, meskipun kata Ganjar ini sebetulnya bukan isu 5 tahunan, tapi isu harian yang pasti hadir setiap, bahkan kamisan yang tiap Kamis bisa hadir di depan istana dan sebagainya gitu. Jadi dalam konteks itu ya Pak Prabowo, karena ini lebih spesifik kepada Pak Prabowo mengatakan ini tendensius. Itu satu hal. Tapi menurut saya kata tendensius itu juga menunjukkan bahwa Pak Prabowo tidak lagi punya daya penjelas gitu loh, Pak. Ini kan seperti kita mengatakan kalau Anda nggak punya argumen terhadap substansi yang disampaikan, serang aja pribadi yang menyampaikan substansi kan, kira-kira gitu. Jadi kalau suratnya Anda isi suratnya nggak berkenan, ya Anda serang yang bawa surat kan, kira-kira gitulah. Nah itu yang menurut saya salah satu pola yang dilakukan oleh Pak Prabowo tadi malam dengan mengatakan itu tendensius. Lah iya memang forum sanggah menyanggah itu sifatnya semua tendensius. Ini menurut saya kan itu cara para Ganjar mengungkapkan itu masih khas orang Jawa Tengah gitu loh. Halus banget. Oh, belum Jawa Timuran itu. Belum Sumateraan gitu lah. Belum orang Batak. Kalau Sumateraan mungkin nggak begitu cara bahasanya. Gitu. Ya, saya ke Bang Emrus dulu. Bang Emrus, itu beberapa kali Anies dan Ganjar itu menyebut jangan menyeret demokrasi kita kembali lagi ke belakang. Jangan mengulang atau jangan sampai terjadi seperti yang dialami oleh Butet. Disebut loh nama Butet. Aiman. Lalu kemudian Lucinta. Apa yang dialami oleh Aiman dan juga Melki yang anak mahasiswa itu. Jadi publik kan tidak menangkap apa itu. Ya kan? Kenapa jangan mengalami? Nah mungkin perlu dijelaskan bahwa Butet itu harus menantangkan surat pernyataan kan dengan pihak kepolisian. Iya betul. Lalu kemudian si anak mahasiswa itu yang Melki itu ibunya yang didatangi oleh aparat. Ya ibunya kan? Loh yang didatangi. Ya? Kayak gitu. Lucinta juga mengalami yang sama. Lucinta juga didatangi aparat. Nah itu kenapa sebetulnya? Itu diingatkan. Sangat serius beberapa kali diingatkan baik oleh Pak Anies maupun Pak Ganjar. Baik, saya kira itu yang kita saksikan ya, kasat mata ketika menjelang kampanye atau ketika pencalonan kemarin. Dan menurut saya bahwa hal-hal yang seperti itu kan sama saja menyampaikan pesan kepada publik. Kalau kamu seperti itu, kami akan proses kau. Gitu. Jadi tidak sekedar ditujukan kepada Melki atau Butet dan lain-lain. Tetapi sekaligus pesan disampaikan kepada publik, kalau kamu seperti itu, kamu akan seperti itu lagi. Jadi apa maksudnya? Bahwa ada ketakutan. Jadi orang sekarang berpikir mengatakan sesuatu bahwa jangan diproses nanti. Ya gitu ya. Sama halnya misalnya katakanlah saya tadi ketika saya memberikan nilai kan, saya tidak sebut memberikan nilai. Kenapa? Ada unsur ketakutan itu. Karena bagaimanapun bahwa pasal-pasal kita, terutama ITE itu masih banyak pasal karet yang bisa dimanfaatkan oleh katakanlah kekuasaan. Karena menurut saya bahwa orang yang bisa katakanlah memproses sesuatu yang bertentangan dengan yang memiliki kekuasaan adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan punya relasi kekuasaan. Satu hal yang menarik saya melihat dalam konteks itu, ada semacam orang atau sekelompok orang atau beberapa orang yang tugasnya mengadu, melaporkan. Dan orang yang sama ketika sesuatu terganggu. Maksudnya melapor ke ini? Iya, ke aparat lah kita sebutlah. Polisi. Dan orang yang sama saya lihat melaporkan. Atau orang yang homogen. Nah, pertanyaan kritikal saya adalah jangan-jangan disiapkan petugas melapor. Kan gitu. Kalau orang apakah dan ada harganya itu setiap kali saya nggak tahu, melaporan. perlu diinvestigasi apakah ada harganya gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang politik tidak ada makan siang yang gratis dan pengaduan itu siapa yang diuntungkan? Apakah itu gratisan? Menurut saya tidak. Bisa katakanlah sesuatu harga tertentu
Bisa saja memang sesuatu bergening tertentu, the next gitu ya. Jadi oleh karena itu saya berpendapat bahwa dalam konteks kepemiluan kita sekarang, sepanjang itu tidak katakanlah pidana dalam arti pembunuhan atau katakanlah sesuatu yang kriminal, saya kira jangan diproses lah. Biarlah ranahnya itu adalah Bawaslu untuk menyelesaikan. Karena kalau itu masuk ke ranah hukum nanti, itu menjadi repot. Orang menjadi ketakutan dan lain sebagainya. Tetapi bisa menjadi counter efek bahwa masyarakat justru merasa nanti, wah tidaklah mewakili saya. Sehingga yang memiliki kekuasaan itu atau calon yang punya relasi dengan kekuasaan bisa saja jadi tidak dipilih. Bang Sebastian, demikian. Oke. Nah, saya ini ya, mencoba masuk ke sini juga. Iya. Kan kalau kita lihat sekarang, khususnya survei Kompas, Ya. undecided votersnya itu 28, sekian persen. Betul. Iya. Kalau ditambah sebetulnya dengan jumlah pemilih yang masih sudah milih tapi masih bisa berubah, Iya. itu rata-rata dari seluruh calon Jadi presiden 30 itu sekitar 40-an%. Iya, 40%. Ya, ini semua, Bung Sebastian, pemilih yang rasional nih, pemilih yang tidak mau menjatuhkan buru-buru pilihan mereka sebelum mereka betul-betul kenal siapa calon presiden wakil presiden. Dan umumnya pemilih yang rasional ini mesti isunya juga isu-isu yang berhubungan dengan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, demokrasi, hak asasi manusia, pelayanan publik, etika berdemokrasi, macam-macam. Artinya ini debat ini sangat menentukan 28% ini. Iya, yang ingin kita sampaikan itu adalah itu kan pertanyaannya dari kedua belah pihak mengatakan mau mengidentifikasi diri mereka untuk betul-betul dapat menjawab apa yang menjadi keresahan dari 28, sekian persen ditambah dengan 40% itu. Dan itu mayoritas perempuan loh ya. Dan mayoritas perempuan gitu, yang belum menentukan pilihan gitu, bahwa mereka nggak akan pernah ragu-ragu untuk menegakkan hukum, ya apalagi Pak Ganjar kan wakilnya adalah pendekar hukum ya, untuk Pak Mahfud gitu ya. Pemberantasan korupsi, saya kira di semua calon presiden dan wakil presiden ini yang nggak berkaitan dengan tidak ada kaitannya dengan tindakan hukum lah, itu hanya Pak Mahfud juga gitu loh. Kalau Kaisang, Gibran ya, kalau Gibran tuh pernah loh dilaporkan ke KPK soal dananya gitu. Nah, yang dilaporkan dulu oleh kawan kita namanya Ubaidillah bersama dengan Kaisang saat itu dilaporkan, meskipun kemudian KPK mengatakan tidak ditemukan ya unsur yang dianggap katakanlah misalnya koruptif lah macam-macam dan sebagainya. Tapi pernah dilaporkan. Kalau Pak Mahfud kan sama sekali nggak pernah gitu. Nah, oleh karena itulah mungkin mengapa seperti Ganjar itu lebih pede untuk menjelaskan demokratisasi, apalagi beliau mengalami sendiri kan, ditinggal begitu saja ya, kan oleh Gibran ya, dan seterusnya itu gitu. Nah, itu satu hal. Hal yang kedua menurut saya adalah itu mempertegas khususnya dalam ini Pak Ganjar ya. Kalau Anies kan memang dari awal saya beda dengan Pak Jokowi gitu. Perubahan gitu. Tapi kan kalau Ganjar ini orang nyari dia di mana gitu. Nah, dalam konteks inilah yang disebut dengan perbaikan yang diinginkan oleh Ganjar itu. Bahwa semua legasinya Pak Jokowi itu akan tetap saya usung, itu bisa dilihat dari pertanyaan dia kepada Anies, Anda setuju nggak IKN? Ya kan? Dan ternyata Anies mengatakan saya tidak setuju. Tapi beliau mengatakan saya akan lanjutkan. Artinya apa gitu? 70% apa yang menjadi kebijakan Pak Jokowi itu akan saya lanjutkan, 30% akan saya perbaiki, yang 30% itu ada di penegakan hukum, anti korupsi, adab berdemokrasi, kira-kira begitu, dan hak asasi manusia. Oke, ini diskusinya menarik sekali, tapi kita tahan dulu, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, kita kembali lagi dalam diskusi Kuasa Rakyat. Nah, ini kita sudah hampir di penghujung acara dan diskusinya semakin menarik. Nah, kali ini saya ingin membahas secara khusus soal apa betul ada intimidasi menjelang Pilpres 2024 ini. Nah, mau dibilang tidak disinggung, mau dibilang ini ya mungkin kita bahas. Mbak Dian, memang betul. Ya. Ada intimidasi. Kalau melihat apa yang diceritakan Aiman di TikTok, itu terlihat betul bahwa dia mengalami intimidasi ya. Sampai dia ngomong file-file saya sudah saya siapkan,
Jangan-jangan nanti kalau saya dibunuh misalnya, saya dokumen-dokumen saya sudah saya simpan. Itu satu. Dua, Ibu Sinta itu justru sampai ada film videonya bahwa dia didatangi oleh aparat. Artinya betul ada kan itu ya. Kemudian yang Melki dia ke publik bicara bahwa ibu saya itu didatangi aparat, ditanyain apa yang anak saya yang dikerjakan oleh anaknya. Sekilas kalau kemudian yang lainnya adalah Butet yang soal Butet tanda tangan. ya. Itu kan menunjukkan sebenarnya itu intimidatif, bukan intimidasi. Nanti kamu sayang, tapi apa yang dilakukan aparat itu intimidatif terhadap orang yang dia datangi. Dan mengingatkan Mbak Dian berapa puluh tahun yang lalu. Oh iya, sangat mengingatkan karena misalnya kantor saya didatangi, ada apa dan lain sebagainya. Itu sudah berpengaruh loh. Ya. Bukan misalnya bukan berpengaruh pada saya, pasti ada berpengaruh pada kawan-kawan saya yang lainnya gitu. Itu dan menurut saya ini adalah cara-cara yang sebenarnya untuk membungkam atau menghentikan orang-orang kritis untuk berbicara, orang-orang kritis untuk melihat dan menyuarakan sesuatu yang tidak benar. Dan menurut saya ini nggak boleh terjadi. Dan termasuk misalnya aparat datang ke kantor-kantor partai juga kan, walaupun alasannya adalah patroli biasa. Maksudnya naon gitu ya? Tapi itu kan nggak pernah dilakukan sebenarnya. Iya udah. Yang lalu. Sudah 25 tahun kita nggak ngalamin itu. Itu ya. Kenapa ini hidup lagi gitu? Nah ini menurut saya nyata adanya bahwa ada tindakan-tindakan yang intimidatif, termasuk pada perempuan-perempuan, kelompok-kelompok perempuan, dengan dia bilang, pilih yang ini, kalau nggak milih ini nanti bansosnya hilang. Itu intimidatif untuk orang miskin yang sangat membutuhkan bansos, PKH dan lain sebagainya. Itu benar-benar intimidatif terhadap kemerdekaan dia untuk memilih. Dan di era seperti itu masih ada begitu. Lah ya, sekarang ini ya. Sekarang ini gitu. Ya, bagaimana? Bung Rey, Yang Anda perlu, belum yang perlu kita Enggak, Bung Rey belum diintimidasi oleh pihak tertentu? Ya mungkin di satu segi kita agak kebal sedikit ya. Tapi ya kita nggak tahu. Ini mungkin soal giliran juga kita nggak tahu juga ya kan. Ada ya acara yang Bung Rey yang tiba-tiba dibatalkan last minute gitu? Nggak ada, cuma pernah kemarin-kemarin entah benar apa tidak orang yang bersangkutan ngaku-ngaku dari aparat, ngaku-ngaku ya. Lagi-lagi saya harus jelaskan dia ngaku-ngaku sebagai aparat gitu, nanya-nanya misalnya soal organisasi, itu habis kita diskusi. Habis kita diskusi, tiba-tiba didatangin oleh orang yang ngaku-ngaku. Ya saya nggak pernah klarifikasi benar ya dia aparat atau tidak, cuma dia ngaku-ngaku mau apa. Ya saya mau tanya-tanya Pak soal organisasi begini, organisasi. Waduh, kalau organisasi kita ini kan sudah terdaftar di Departemen Dalam Negeri. Kalau Anda cuma mengenal biodata yang seperti apa ya silakan aja ke Departemen Dalam Negeri. Nggak usah lagi ke sini. Dan buat kita biasa deh yang gitu-gitu tuh ya. Ya makanya buat kita itu biasa-biasa begitu. Tapi kalau masuk dalam kerangka yang disebut dengan intimidatif itu kan aneh juga di tengah-tengah kecanggihan teknologi seperti sekarang masih ada orang yang datang ke tempat nanya-nanya organisasinya apa, bentuknya apa, kayak gitu. Itu kan sudah data udah lengkap semua di Dekumham atau di Departemen Dalam Negeri kan dan sebagainya. Gitu. Oke. Tapi saya mau katakan masuk ke tema ini, ke penjelas. Kita perlu memperjelas dulu dengan apa yang disebut dengan intimidasi. Sebab nanti orang akan menyangka intimidasi itu dia nggak ada kan kata-kata di situ. Kalau Anda, kalau ini, nah orang menyangka bahwa intimidasi baru terjadi kalau ada misalnya kalimat-kalimat seperti itu. Tidak. Dalam ukuran pemilihan demokratik yang disebut dengan intimidasi itu bukan hanya sekedar misalnya kalau kamu nggak ini harus kamu loh. Nah itu bukan hanya itu. Tapi kehadiran aparat di depan rumahmu pun dan menurutmu itu dapat mengubah persepsimu tentang pemilu itu namanya intimidasi. Intimidatif. Iya, gitu loh kira-kira. Jadi apalagi kita masih dalam kondisi di mana melupakan trauma terhadap keterlibatan aparat dalam aspek sosial politik kita gitu. Pasca 32 tahun ya mereka terlibat kan gitu. Nah, oleh karena itu dalam kategori pemilu demokratik itu diatur itu aparat ya penegak hukum atau aparat ketertiban nggak boleh dekat lebih dari 10 meter dari TPS gitu. Jadi
10 meter dari TPS mereka baru ditempatkan. Kalaupun mau ditempatkan. Kenapa? Karena ada pemilih itu yang bisa saja merasa Takut, terintimidasi dengan kehadiran aparat tertentu. Apalagi kita punya pengalaman bahwa aparat itu dahulu bekerja demi kepentingan penguasa saat itu. Gitu. Dan itu bayang-bayang itu juga sekarang muncul. Iya. Bahwa aparat-aparat kita ini kan diisukan tidak netral macam-macam. Dan muncullah peristiwa demi peristiwa ini kan. Ada peristiwa Aiman, peristiwa Butet, peristiwa Melki. Dan belum lagi kita mendengarkan laporan dari banyak kawan-kawan yang mulai mendapat kesulitan untuk menyelenggarakan diskusi-diskusi. Ya. Dan politik perizinan mulai lagi muncul ya kan. Baik itu di kampus ya, di tempat-tempat yang lain sehingga Pencabutan APK APK macam-macam dan seterusnya gitu. ya. Jadi intimidasi itu kadang-kadang bukan peristiwa yang dialami oleh dirinya, bukan. Intimidasi itu bisa berupa berbagai bacaan-bacaan yang didapatkan oleh dia yang mengubah persepsinya bahwa situasi sekarang ini lagi tidak baik-baik saja gitu. Nah, oleh karena itulah masalahnya bukan di masyarakatnya diubah perasaan itu. Ya, karena perasaan itu seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja proses perjalanan dari pengalaman, pemantauan, pengamatan, bacaan dia terhadap situasi. Nah, oleh karena itulah kalaupun ada yang sebut oknum-oknum ini yang harus jalin. Misalnya polisi benar-benar harus memperlihatkan diri mereka sebagai orang yang netral. Kan? Kalau laporan seperti tadi misalnya kepada Butet, masa orang merasa terintimidasi kok tiba-tiba bisa diproses hukum? Lo kan kalau saya merasa terintimidasi, kan perasaan saya. Nggak ada yang bisa mengintervensi itu gitu loh kira-kira. Namanya juga merasa terintimidasi. Kalau saya berdiri di depan Sebastian, tiba-tiba saya mengatakan, saya merasa terintimidasi loh. Dengan kehadiran Anda, Bung Sebastian gitu. Itu Sebastian nggak bisa bawa saya ke polisi cuma gara-gara pernyataan itu. Perasaan saya terintimidasi. Sama seperti nggak bisa kita salahkan pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan Anda tendensius loh. Kan nggak bisa digugat. Nggak bisa digugat itu. Oke, saya ke Bang Emrus dulu. Bang Emrus, kalau seperti yang dijelaskan dan juga ditekankan oleh pasangan calon tadi malam, berarti demokrasi kita sedang dalam situasi yang gawat dong. Mungkin kalau gawat boleh jadi tidak sampai sejauh itu. Tetapi yang pasti bahwa demokrasi kita... Kalau sudah sampai ke ada unsur intimidatif begitu kan sudah... Artinya bahwa demokrasi kita itu tersobek mulai dari keputusan yang dibuat oleh teman-teman di Mahkamah Konstitusi. Sejak itulah tampaknya kelihatannya... Jadi itu rentetan-rentetannya. Betul. Baru kemudian muncullah intimidasi tersebut. Nah, kalau misal kita berangkat dari definisi yang dibuat oleh Bang Rangkuti tadi, saya kira saya setuju dengan definisi itu. Tidak sekedar misalnya mengancam kalau kau melakukan ini maka akan melakukan begini, gitu kan? Tidak sekedar itu. Tetapi lambang-lambang nonverbal itu bisa saja dimainkan karena itu wilayah yang sangat debatable. Tetapi orang sudah merasa terintimidasi, gitu. Tetapi kalau nanti kan kita tanya nanti orang yang boleh jadi dituduh melakukan intimidasi, oh enggak, saya cuma datang aja kok, cuma datang. Tetapi karena ini wilayahnya perasaan. Jadi oleh karena itu pemerintah atau negara harus hadir dalam konteks ada perasaan terintimidasi oleh salah satu atau beberapa penduduk Indonesia. Tapi kalau negara yang melakukan itu bagaimana? Ya, lebih tidak boleh. Karena negara harus menjamin kebebasan. Ya itu dia. Nah, yang terjadi sekarang ini kan justru. Itu dia. Nah, oleh karena itulah maka peran negara harus hadir dalam konteks perasaan masyarakat. Jadi ketika misalnya katakanlah ada seseorang membawa simbol tertentu, seragam tertentu, masyarakat merasa terintimidasi dan masyarakat itu menyampaikan ke ruang publik, harusnya negara harus hadir. Misalnya. Justru itu problem serius kita hari ini, Bang. Ya. Ketika dulu di Orde Baru kita menuntut supaya ada perlindungan HAM. Ya. Ya kita mau menuntut ke siapa? Wong negara yang melakukan pelanggaran HAM. Itulah. Kan? Nah, hari ini juga kita bilang, ini kalau kita merasa ada pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, lalu kemudian ada intimidasi kayak begitu, lalu kita bilang ini negara mesti hadir. Wong yang melakukan itu adalah orang negara. yang disitulah fungsi. Itulah ancaman seriusnya itu. Disitulah fungsi kepala negara harus muncul. Ketika itu menjadi wacana publik di ruang publik, kepala negara, presiden sebagai kepala negara harus berpidato menyampaikan. Itulah yang kita bilang, Bang. Justru
kepala negara tidak boleh cawe-cawe supaya ini nih. Ya kan begitu? Ketika pencalonan gitu ya. Iya. Pertanyaan berikutnya Bang Emrus. Iya. Emang ucapan kepala negara masih bisa dipercaya? Nah, itu. Tapi iya, beliau mengatakan nggak ikut cawe-cawe, ikut. Beliau mengatakan netralitas ASN, kenyataannya beliau sendiri yang ketemu relawan kan? Ada lagi tambahan lagi. Apa itu? Dikatakan netral, foto presiden Ya, Dipajang masih di mana-mana. dipajang di PSI, partai PSI, iya dan gimana? Prabowo. Jadi gimana? Tidak netral juga. Tapi paling tidak, bahwa menurut saya idealnya kan tidak ada manusia katakanlah sempurna full. Pada saat memang masyarakat itu diintimidasi, dia harus muncul ke permukaan. Sama dengan misalnya Enggak, maksud saya Bang, dia akan muncul nih misalnya. Nah. Tapi apakah masyarakatnya masih percaya? Di situ. Nah, betul. Tapi paling tidak ada usaha dari negara. Disitulah yang Karena saya udah bilang. mulai berkembang nih Bang ya. Iya. Istilah beliau kalau pidato A, baca Maksudnya B-nya gitu loh kira-kira. Baca sebaliknya. Baca sebaliknya itu loh. Kalau Jadi, spion ke kiri, dia ke kanan gitu. Itu kayak udah mama mulai itu. nih muncul di tengah masyarakat yang Iya. begitu-begituan kan. Iya. Ya, Ke jadi ya, kiri, oke. ke kanan. Ya, ini semakin menarik, tapi kita tahan dulu, kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini. Oke, kita kembali lagi. Kita sekarang sudah ada di segmen terakhir. Nah, kita ingin di segmen terakhir ini dari seluruh rangkaian diskusi kita, kira-kira apa pesan penting? Ya, karena pemilu tinggal sebentar lagi. Saya mulai dari Bang Emrus. Baik, kita begitu mengamati proses daripada menjelang pemilu dan sampai sekarang campaign dan lain sebagainya. Saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya pemerintahan yang boleh dikatakan memanfaatkan powernya untuk mempengaruhi atau menjustifikasi. Karena menurut saya bahwa yang punya kuasa dan relasi kuasa lebih cenderung bisa memanfaatkan itu ke sesuatu yang tidak produktif. Oleh karena itu, sekarang kita masuk kepada campaign. 3 kandidat calon presiden kita. Menurut saya, pilihlah salah satu dari 3 kandidat tersebut. Kalau boleh, saya menyampaikan subjektivitas saya. Dari 3 kandidat tersebut adalah pasangan Ganjar Mahfud MD. Lebih pada kepentingan untuk bangsa dan negara dibanding 2 pasangan yang lain. Demikian. Oke. Nah, ada pesan khusus untuk kita punya pemimpin negara ini. Karena tadi bicara soal bagaimana menjamin rasa keamanan dan kenyamanan menjelang pemilu 2024. Saya kira saran saya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, tidak ada salahnya ketika ada wacana yang sangat pelik, terutama ada isu tentang katakanlah intimidasi. Saya kira tidak ada salahnya Bapak Presiden Joko Widodo berpidato di depan publik bahwa benar-benar tidak ada intimidasi dan lalu memerintahkan kepada bawahannya kalau ada indikasi-indikasi intimidasi, tolong laporkan ke saya akan tindak orang yang melakukan itu. Saya kira rakyat harus dilindungi. Saya kira demikian. Tindak yang mengintimidasi atau yang diintimidasi? Yang mengintimidasi. Yang mengintimidasi. Oke, Bang Emrus, terima kasih. Ya, saya ke Mbak Dian dulu. Ya, saya mau sampaikan pesan ke perempuan, kaum perempuan, dan ibu-ibu lansia dan juga teman-teman perempuan muda dan semua kaum terpinggirkan. Suara Anda itu sangat menentukan hasil pemilu ini nanti. Dan kita tahu hasil salah satu surveinya di Kompas menunjukkan sebagian besar yang belum menentukan suaranya adalah perempuan. Maka pesan saya, gunakan pilihan Anda ini dengan bebas. Bahwa Anda akan digelontori bansos, jangan pikir itu bansos dari salah satu calon. Itu dari Itu negara. adalah bansos uang negara. Dan hak Anda untuk menerima itu karena ada undang-undangnya. Fakir miskin dipelihara oleh negara. Tanggung jawab negara itu. Jangan terpengaruh oleh bansos ataupun segala macam bentuk bantuan yang digelontorkan pada Anda untuk menentukan pilihan Anda. Pilihan Anda di dalam bilik itu adalah pilihan yang sangat merdeka, maka berbondong-bondonglah datang ke TPS dan memilih siapa yang Anda tentukan untuk membawa negara ini. Kalau dari debat yang sudah kita lewati kemarin, saya melihat Ganjar berkali-kali menjamin
hak perempuan, kelompok masyarakat adat, lansia, orang muda dan disabilitas adalah prioritas bagi dia, maka pertimbangkanlah itu. Sekali lagi, gunakan hak pilih Anda. Terima kasih Mbak Dian, Bung Rai. Apa kira-kira? Nah, ini dari seluruh rangkaian diskusi kita, ini apa pesan Saya penting mau Anda untuk garis mungkin bawahi untuk pernyataan Mbak pemilih, Dian. untuk pasangan calon presiden dan juga untuk penguasa negeri ini. Saya mau berangkat dari pernyataan Mbak Dian tadi ya. Kepada para pemilih, jangan lupa bahwa BLT itu sebetulnya kebijakan negara. Bukan kebijakan bansos. BLT itu kebijakan negara, bukan kebijakan pemerintah. Oleh karena apalagi kebijakan pasangan calon. Ya apalagi, ini yang saya mau katakan, siapapun dari 3 pasangan calon presiden ini akan tetap melanjutkan kebijakan bansos dan juga BLT macam-macam. Jangan khawatir, itu hanya akan dilaksanakan oleh satu pasangan calon saja, misalnya dari antara 3 itu. Tidak, itu semua, karena itu kebijakan negara. Itu ada di APBN. Lagi pula rumusannya nanti akan bersama-sama diatur dengan DPR. Ya, DPR itu kan perwakilan partai baik yang oposisi maupun yang mendukung pemerintah. Artinya kalau oposisinya setuju, artinya jalan ini BLT dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu jangan terpaku pada BLT. Terpaku pada apa? Terpaku pada persoalan yang lainnya dari bangsa ini yang kita sedang mengalami kemunduran. Apa itu? Demokratisasi, penegakan hukum, ya, kemudian hak asasi manusia, ya, itu keadaban dalam berdemokrasi. Kita semua mengalami penurunan termasuk pemberantasan korupsi. Harus diingat ya, pemberantasan korupsi ini merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ekonomi kita nggak membaik, kehidupan kita nggak membaik, dan juga kesejahteraan kita nggak membaik karena uangnya dikorupsi. Dan salah satu sebab dari maraknya korupsi itu adalah adanya dinasti politik. Ya kan? Dinasti politik itu adalah sebab awal berjangkitnya korupsi di negara kita. Oleh karena itu, kita harus cermat. Mereka yang setuju mengusung nepotisme dan dinasti politik, pada dasarnya mereka sedang membuka pintu terjadinya praktek korupsi yang merajalela di negeri kita, dan korupsi yang membuat kita menjadi tahun demi tahun orang yang selalu menerima BLT. Dan oleh karena itu kita harus naik kelas melalui pemilu ini, bukan lagi warga yang menerima BLT, tapi memungkinkan kita untuk hidup lebih sejahtera dengan cara menolak korupsi, dan salah satu cara menolak korupsi itu menolak nepotisme dan dinasti. Pesan untuk calon pemilih, pasangan calon presidennya. Itu saya kan untuk pemilih tadi. Saya nggak ada punya pesan, itu urusan mereka dan ada ahlinya masing-masing. Mereka punya konsultan. Iya, punya konsultannya masing-masing. Dan itu dibayar mahal kalau konsultan itu. Kalau untuk enggak, saya mau kasih skor dengan apa yang terjadi dalam diskusi debat kemarin. Oh iya, silakan. Karena bagian terakhir, kalau Mbak Dian sama Bang Emrus sudah. Teknis dari debat itu saya kecewa, ya, angkanya saya kasih 30. Terlalu banyak peran panelisnya yang menurut saya nggak terlalu penting. Ngambil bola, ngambil amplop pertanyaan, itu nggak penting untuk dilakukan. Dan pertanyaan-pertanyaan panelisnya juga menurut saya, kalau model ini dipergunakan akan membuat debat itu jadi monoton, dan kita sebelum debatnya berakhir kita udah pergi meninggalkannya gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya panelisnya di debat berikutnya harus cari pertanyaan yang lebih menukik, lebih tajam, lebih aktual, sehingga jangan sampai pertanyaan mereka ya tidak lebih bagus dari pertanyaan para calon presiden wakil presiden yang ada gitu ya. Nah, itu satu. Oleh karena itu saya kasih skor 30 bagi teknisnya, penyelenggaranya. Tapi bagi substansi dari perdebatan kemarin itu saya betul-betul terkejut karena betul-betul membawa emosi kita, betul-betul membuka cakrawala kita tentang siapa di antara mereka ini sesungguhnya gitu. Dan oleh karena itu saya kasih skor 70 bagi semuanya ya. Tapi dari 70 itu yang paling unggul menurut saya adalah 01 dengan 03. Tapi kalau kasih lagi skor antara 01 dengan 03, saya kasih skor ya 45 untuk 40 untuk Ganjar Pranowo, 35 untuk Anies Baswedan, dan 25 untuk Prabowo. Oke, ini luar biasa skor yang diberikan, meskipun agak pelit ini dalam memberi skor, tapi pas 100 soalnya. Tapi oke lah,
Demikian diskusi kita pada pada saat ini. Sampai jumpa lagi dalam diskusi berikutnya. Sampai jumpa.